satu, cek satu, cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu rabbil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Ayat berapa? Coba lihat ayat la yuhibbullahu al-jahra, ayat berapa itu? Hah? 1? Iya, saya bilang 148 ayat 148. Namun sebelum kita lanjut, mari kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan pahalanya untuk arwah para Andri Purukta, mulai dari Punduri As-Sadiyat
Andri Guruta Al-Alimul Allama Syekh Muhammad As'ad bin Haji Abdul Rashid Al-Bugisi, Andri Guruta Haji Daud Ismail, Andri Guruta Haji Yunus Maratan, Andri Guruta Haji Hamsa Manguluang, Andri Guruta Haji Hamsa Badawi, Andri Guruta Kiai Haji Benaus Bintang, Andri Guruta Profesor Dr. Rafi Yunus Maratan, Andri Guruta Kiai Haji Abdul Bani. Semoga arwah mereka ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita membaca lagi surah Al-Fatihah dengan niat semoga bacaan Fatihah kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada salah seorang alumni terbaik Asatidz Pokok yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Kiai Muda Mutahhir Karim. Semoga Allah SWT segera memberikan kesembuhan total, kesehatan lahir batin, sehingga kembali menjalankan aktivitas mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, kepada santri-santriwatinya. Wala hadhihi niyyah wala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah untuk masing-masing kedua orang tua kita yang telah meninggal. Semoga Allah tempatkan di tempat yang diridhoinya. Yang sedang sakit semoga Allah segera memberikan kesehatan, dan yang sehat semoga dipanjangkan umurnya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Diperhatikan kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli. La yuhibbu, Allah tidak menyukai. Allah tidak menyukai al-jahra bis-su'i minal qawli. Al-jahra yang terang-terangan, bis-su'i minal qawli, dari perkataan buruk. Jadi minal qawli dulu diterjemahkan, baru bis-su'i, dari perkataan buruk. Min ahadin, dari siapapun. Min ahadin, dari siapapun. Jadi dilihat kitabnya ya. Kita
bisa menggunakan pensil, langsung ditulis di kitabnya, terjemahannya di atas kalimat itu, ya. Nanti bisa kita buka-buka kembali untuk kita baca-baca, ya. Tidak apa-apa ditulis, kita pakai pensil, ya. Minal qawli, ya. Jadi ucapan buruk, min ahadin, dari siapapun, ay yu'aqibuhu alaih. Maksudnya yu'aqibuhu alaihi, pasti akan dibalas atasnya, pasti akan dibalas atasnya. Illa man zulim, illa kecuali man zulim, orang yang dianiaya, kecuali orang yang dianiaya. Fala yu'akhidhuhu bil jahri bihi, maka dia tidak akan dibalas, bil jahri bihi, dengan ucapan yang terang-terangan. Bi ayyukhbara an zulmin zalimuhu wa yad'u alaih. Misalnya dengan menyampaikan keaniayaan yang dideritanya, wa yad'u alaihi, sehingga ia mendoakan atasnya, wa kana Allahu, dan adalah Allah, wa kana Allahu, dan adalah Allah, sami'an, maha mendengar, lima yuqalu, apa-apa yang diucapkan, alima, lagi maha mengetahui, bima yaf'alu, apa-apa yang diperbuat, Ya, kita perhatikan, kita jelaskan dulu surah An-Nisa ayat 148. Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli. Allah tidak suka, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang terang-terangan. Nah, ini
Ini dijelaskan lagi masalah akhlak, ya, masalah etika. Allah jelaskan lagi masalah etika. Yang namanya etika itu adalah perkataan, perbuatan, gerak-gerik, cara berpakaian, itu semua mencerminkan akhlak seseorang. Ya. Jadi biar pakaiannya rapi, pakaiannya seperti ulama besar, tetapi perkataannya jorok, perkataannya buruk, maka masih dianggap akhlaknya buruk. Atau perkataannya sudah baik, tetapi cara berpakaiannya lagi yang salah, yang meniru-niru orang nakal, yang buka-bukaan aurat, itu juga masih rusak akhlaknya. Jadi sekali lagi, perilaku atau akhlak itu bukan hanya perbuatan, penampilan, tetapi juga ucapan. Nah, di sini coba diperhatikan. Sepintas kita mengartikan ayat ini bahwa Allah tidak menyukai perkataan buruk yang terang-terangan, illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi, kecuali orang yang dizalimi. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang kita paham dari ayat ini? Coba apa yang kita paham dari ayat ini? Larangan tentang berkata buruk secara terang-terangan, berteriak-teriak, termasuk demo, mengadakan demonstrasi dengan berkata-kata buruk, berkata-kata kasar, itu Allah tidak suka. Ya, kalau disampaikan dengan kata-kata kasar atau kata-kata buruk, apalagi mengkata-katai orang, menyampaikan kepada orang dengan kata-kata yang jelek, dibilangin misalnya binatang, babi, ya, dibilangin jarang, cemi, itu termasuk kata-kata buruk, ya, tidak boleh. Kalau kita di sini, apa yang biasa kata-kata buruk yang disampaikan, ya, biasa kadang-kadang kalau orang marah kepada orang lain, kita marah kepada orang lain, kadang-kadang sembarang di pangkuai yang kita wadi tidung jika deh, misalnya gitu. Apa jika namanya menteri asramaya sigamaji tidung, sigamaji cambi ngan rejina tinro, itu kan kata-kata buruk itu, ya. Apalagi misalnya yang mengandung sumpah, ya, mengandung sumpah kepada orang lain, ya. Matinal leku garing misalnya, itu kan kata-kata buruk. Matinal le garing pua, ya, matinal le garing pua, matinal le jaga corona, andri buah-buana, anak-anak buntala, nah, gitu kan. Itu semua perkataan buruk yang Allah tidak suka. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak suka perkataan buruk yang terang-terangan. Tetapi ternyata dalam ayat ini ada harful istithna. Apa itu istithna? Itu kata illa, ya. Itu illa adalah kata pengecualian, berarti ada pengecualian. Kalau begitu, kalau ada pengecualian berarti ni aja tahu akulle,
ada orang yang boleh mengucapkan kata-kata buruk secara terang-terangan. Ada kan? Menurut ayat ini, illa man zulim. Siapa yang boleh? Orang yang dianiaya. Misalnya, orang dibilangi apa jika balala, sigama buntala, sampai dia juga membalas, ikau buntala, kan? Ikau tuh buntala, itu. Berarti dia membalas karena dia dibilang begitu. Maka yang membalas itu menurut ayat ini tidak ada dosa baginya. Ya, Anda jangan salah karena dia membalas hinaan orang pada dirinya. Tetapi ingat, jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan. Sedreji kanan atau mari gitte 10-7. Itu yang salah. Ya. Boleh membalas kata-kata kasar itu dengan balasan yang setimpal. Jangan melewati. Sedreji nakwa yang kita kung napangkuai ki anak-anak balala, anak buntala. Gite, ni paungase mi. Ikaw tukar buntala, tidun carwaro cammi abad, ni paungase mi. Itu sudah salah itu ya. Itu sudah salah. Jadi illa man zalim, kecuali orang yang dizalimi. Di sini dikatakan orang yang dizalimi itu fala yu'akhidhuhu bil jahri bi. Maka dia tidak dibalas, orang yang dizalimi itu sampai membalas ucapan itu, dia tidak mendapat dosa, gitu maksudnya. La yu'akhidhukum bi. Dia tidak mendapat dosa, dia tidak dibalas, tidak disiksa oleh Allah karena ucapan itu. Kenapa? Karena dia orang yang dianiaya. Tapi ingat, sekali lagi ingat, garis bawahi bahwa boleh kita balas kata-katanya orang kepada kita, tetapi yang setimpal. Jangan lewat dari apa yang orang ucapkan kepada kita. Ya, ini terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 194. Coba siapa yang hafal itu ayatnya? Al-Baqarah 194. Ada yang hafal ayatnya? Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Apa lagi? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Itu. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Tuh. Apabila dia faman i'tada alaikum, apabila dia melanggar atau barang siapa yang menyerang kamu, maka balaslah serangan itu dengan balasan yang setimpal. Gitu. Dengan balasan yang setimpal. Nah, kalau seorang ulama yang bernama Ja'far Shadiq, ya, dia berpesan bahwa jika orang mengucapkan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa siapa yang berkata kepadamu, maksudnya siapa yang berkata buruk kepadamu, mengatakan jika engkau mengucapkan satu kata kepadaku, maka aku akan membalas kepadamu 10 kata. Ya, kalau ada orang mengatakan begitu, maka jawablah bahwa jika engkau mengatakan kata buruk kepada aku 10, maka aku tidak akan membalas kepadamu sepotong pun kata buruk. Inilah orang yang akhlaknya baik. Ya, sekalipun jalan untuk membalas itu ada jalan, ya, ada jalan, dibolehkan membalas, tapi dengan balasan yang setimpal itu. Jadi ini dasarnya bahwa
ketika kita dianiaya, maka kita bisa menyampaikan kata-kata kasar kepada orang yang menganiaya kita. Kalau begitu, bagi pendemo, orang yang mengadakan demonstrasi, ada jalan baginya mengeluarkan kata-kata kasar kalau dia merasa teraniaya. Maka dia menyampaikan kata-kata kasar supaya menjadi peringatan kepada orang yang didemo, yang diperingati. Ini dasarnya. Ini dasarnya. Illa man zulim, kecuali yang dianiaya. Ayat ini ditutup dengan wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar semua yang kita ucapkan, maha mengetahui semua yang kita lakukan, baik yang dilakukan terang-terangan maupun yang disembunyi-sembunyikan. Semua Allah maha tahu. Itu ayat 148 surah An-Nisa. Sekarang kita lanjut 149. Ya. Allah berfirman, in tubdu khairan aw tukhfuhu. Jika tubdu khairan, engkau jika engkau melahirkan. Apa yang maksud melahirkan? Bukan melahirkan seperti ibu melahirkan, bukan. Maksudnya melahirkan itu lawannya adalah lahir batin, ya. Lahir itu artinya menampakkannya. Kalau itu kita ganti. In tubdu, jika engkau menampakkan, ya, bagus itu. Jika engkau menampakkan. Jadi tubdu di sini penafsirannya tuzhiru, melahirkan lagi tuh, atau menyatakan. Yang sampai salah paham kalau dibilang melahirkan. Jika engkau menampakkan atau menyatakan khairan, kebaikan min a'malil birri, berupa perbuatan baik, au tukhfuhu, atau engkau sembunyikan, ay ta'maluhu sirran, maksudnya engkau kerjakan sembunyi-sembunyi, atau bisa juga engkau kerjakan secara rahasia, bisa juga, ya. Au ta'fu an su'in, atau engkau maafkan kesalahan, orang lain. Ay zulmin, itu kezaliman, ya. Yang dimaksud tadi su itu adalah kezaliman. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah
kana afuwan qadira adalah maha pemaaf lagi maha kuasa. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha kuasa. Titik. Ya, diperhatikan lagi. In tubdu khairan, jika kamu menampakkan kebaikan, menyatakan kebaikan, au tukhfu, atau menyembunyikan, au ta'fu an su'in, atau memaafkan kesalahan orang lain. Ini anjuran lagi, ya, bagaimana etika berbuat baik. Berbuat baik itu boleh kita nampakkan, boleh juga kita sembunyikan, kita rahasiakan. Tetapi jauh lebih baik kalau dirahasiakan. Kalau kebaikan itu disembunyikan, ya, artinya tidak perlu terlalu pamer, tidak perlu terlalu pamer dengan kebaikan yang kita lakukan. Apalagi sekarang, ya, sekarang itu HP mengajari kita puji-pujian, HP mengajari kita bersifat ria. Kenapa begitu? Karena apa saja yang dilakukan dipoto mesin derita. Apa saja dilakukan foto mesin derita. Acara-acarai foto dulu, foto. Sudah foto, share. Nah, foto makanannya. Nah, foto makanannya semua. Baru na share. Maka itu bisa menimbulkan dosa. Kenapa bisa menimbulkan dosa? Karena ya istilahnya pacina-cina kita patani bagi-bagi. Nih, di foto, no share. Ada menjawab, wih, luar biasa enaknya di, kenapa tidak panggil-panggil? Bagi dong, macam-macam dari situ. Ini kita perlihatkan kepada orang lain, makanan yang enak-enak baru tidak dibagi. Maka di situ dosa lagi. Dosa. Nah, perbuatan lain. Sedikit-sedikit selfie. Sedikit-sedikit selfie. Ada di pantai, selfie. Ada di gunung, selfie. Kalau tidak ada maksud ria, oke, tidak ada dosa baginya. Tapi kalau ada maksud ria, hati-hati. Apalagi kalau perempuan, saya sampaikan ini. Itu perempuan banyak dosanya karena selalu selfie. Nah, foto dirinya baru nasebar. Itu sama dengan memperlihatkan orang lain kecantikan tak. Itu dosa. Itu dosa itu. Ya. Tidak usah terlalu pamer. Nggak perlu. Ya. Perbuatan baik lain, puasai, mau bangun makan sahur, selfie. Alhamdulillah sahur lagi, share. Orang baca WA-nya, dibalas jempol. Setelah dijempol, tambah gembira perasaannya. Alhamdulillah. Apalagi ada yang bilang, Jokaji. Ketika ada orang bilang Jokaji, tambah gembira dia. Inilah menampakkan kebaikan, menjadikan kebaikan itu gugur pahalanya. Tidak ada lagi pahalanya. Kenapa? Karena yang kita harapkan memang
dari orang lain hanya pujian, hanya kata jauh kaji. Jauh kaji. Nanti dari kemudian kita cari pahalanya di sisi Allah. Ya Allah, mana puasaku, mana pahala puasaku ya Allah. Sudah mau dapatkan di dunia dulu. Nggak dengar orang bilang jauh kaji. Iya toh? Jangan terlalu pamer. Rahasiakan kebaikan itu biarlah kita yang tahu dengan Allah. Jangan pernah ragu bahwa Allah nanti tidak membalas. Pujian dari orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak manusia datang di hari kemudian menghadap kepada Allah diibaratkan membawa ember bocor. Seperti orang yang membawa ember bocor. Nah kira tomi penuh embernya dengan pahala. Nah kira tomi penuh embernya dengan air. Sekalinya ternyata tidak ada mau isinya. Nah kira tomi banyak sekali pahalanya. Karena di dunia ini rajin puasa Senin Kamis, rajin mengaji, rajin sedekah, silaturahmi. Tetapi semua itu hanya karena ingin mendapat pujian. Sehingga nanti di akhirat ditetapkanlah keputusan Allah bahwa dia adalah penghuni neraka. Dia penghuni neraka. Maka dia protes Allah, ya Allah kenapa saya bisa divonis penghuni neraka? Padahal saya ini di dunia orang alim, saya orang dermawan, saya orang rajin beribadah. Allah katakan, iya, kamu lakukan semua itu, tapi bukan karena saya. Tapi kamu lakukan semuanya hanya karena ingin dipuji oleh sesamamu. Sehingga tidak ada sedikit pun pahalamu dari saya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh itu anak-anakku sekalian, ya sekali lagi, mari kita belajar untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita, kecuali kalau orang bertanya, orang menanyakan, tidak ada salahnya kita beritahu. Ya, misalnya tanya ke orang, di mana ki menghafal nak di dapurku? Berapa mi hafalan tak? Bilang maki. Sejujurnya, tidak apa-apa. Yang penting bukan kita yang mengumumkan. Kecuali kalau kita yang mengumumkannya selalu berteriak, "Weh, ini aja 10 mi." Ini 10 juz, apalagi ini tulis resung kota 10 juz 10. Itu sudah riak namanya itu. Tapi kalau orangnya bertanya kepada kita, oke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan. Kalau orangnya bertanya kepada kita, ya. Jadi kita kembali pada ayat, in tubudu khairan. Jika kamu menampakkan kebaikan, ya, au tukhfuhu, atau engkau menyembunyikannya, maksudnya beramal, berbuat dengan diam-diam, ya, secara diam-diam. Kita misalnya bersedekah, menyumbang, ya serahkan saja kepada pengurus masjid, serahkan saja kepada pengurus pondok pesantren. Tidak perlu diikuti dengan kata-kata. Tidak perlu diikuti dengan kata-kata. Misalnya gini ya, menyumbang ke masjid, umumkan ini, awas kalau tidak, kutuntuk kontu, itu sudah salah itu. Tidak usah diikuti dengan kata-kata pesan-pesan seperti itu. Atau misalnya begini, ini sumbangku ke pesantren, tapi doakan, awas kalau tidak doakan, tidak ku ikhlaskan itu. Tidak perlu minta didoakan. Ketika kita sudah menyerahkan, ya, secara rahasia, Allah itu sudah tahu. Jangan lagi minta mengatakan seakan-akan mau menuntut, doakan, kalau tidak itu harus kok, tidak menuntut menyumbang berikutnya, itu sudah salah. Jadi minta didoakan, tidak minta didoakan, kita yang disumbang, kita yang merupakan pengelola masjid, pengelola pondok pesantren, selalu mendoakan siapapun yang menyumbang, ya.
Selalu mendoakan setiap saat kita doakan siapapun yang menyumbang. Selalu kita doakan. Tidak perlu diikuti dengan kata-kata. Ya. Jadi kan biasa ada orang begitu, menyumbang diikuti lagi dengan kata-kata. Doakan, bacakan Al-Fatihah, gini-gini. Tidak perlu. Cukuplah kita serahkan saja karena Allah secara diam-diam, secara rahasia, maka Allah akan tahu. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membalasnya. Kemudian kita juga yang dibantu, misalnya kita sebagai pengurus masjid, kita sebagai pengurus pondok pesantren, dibantu oleh orang dengan sumbangan, maka doakanlah orang yang menyumbang itu. Itu sebabnya kita di pesantren ini selalu mendoakan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan pondok pesantren ini. Kita selalu doakan. Setiap selesai sholat kita doakan mereka. Ya, semoga Allah senantiasa memberkahi usahanya, memberkahi rumah tangganya, meluaskan rezekinya. Kita doakan seperti itu. Jadi sekali lagi, anakku sekalian, ketika kita bersedekah kepada orang lain, tidak perlu minta kepada orang itu untuk didoakan. Tidak perlu. Mau doakan kita atau tidak, ya itu urusannya. Ya, itu urusannya. Karena kenapa? Karena kita ini bersedekah, kita ini menyumbang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, au ta'fu an su'in, atau engkau maafkan kesalahan. Engkau maafkan kesalahan orang lain. Ya. Ini tingkatan yang paling baik lagi. Jadi pertama, ini perhatikan kata-katanya ya, lafaznya. In tubdu khairan, satu. Jika kamu menampakkan kebaikan. Yang kedua, au tukhfuhu, atau engkau sembunyikan. Au ta'fu an kathirin, au ta'fu an su'in, atau engkau maafkan kesalahan. Ini kalau ditingkat-tingkatkan, yang paling di atas tingkatannya itu adalah memaafkan kesalahan orang. Tangga pertama itu adalah menyembunyikan, menampakkan kebaikan. Itu tangga pertama. Tangga kedua, derajat kedua adalah menyembunyikan kebaikan. Jadi boleh dinampakkan, tapi lebih baik, ya, lebih baik disembunyikan. Ada lagi yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Lebih baik lagi kalau memaafkan kesalahan orang. Ya, itu yang lebih baik lagi. Apalagi kesalahan itu tertuju pada diri kita. Ya, orang menganiaya kita, memfitnah kita, menuduh kita, menyakiti kita, lalu dimaafkan. Itu tingkatan yang paling baik, akhlak yang tinggi itu. Ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain pada saat kita mampu membalasnya. Yaitu ya, ingat, pada saat kita mampu membalas, lalu kita tidak membalas tetapi justru memaafkan. Karena biasa ada orang tidak membalas karena takut naji. Ni Pak Jimmy, ni Pak Dupa minta pakak ramen nak balas ah. Apa nak kongi? Pas amina kesabar aja kareng Allah pembalas lagi. Padahal malak naji. Nakidin aku le nabalas kedian na malak anu nabalas atau napa jitongi ini. Napa si tangga mati tongi. Maka malak naji sehingga hendak balas. Jadi yang dimaksud tadi, dia mampu membalas tetapi tidak membalas, justru dia maafkan. Kabasana juga sekali, kedero balas juga sekali juga pacak do. Maka temu pasami. Itu mampu membalas tetapi memaafkan. Ini tingkatan yang tinggi ya. Ya, itu tingkatan yang tinggi. Orang itu mampu menguasai emosinya, mampu mengendalikan emosinya. Ini tingkatan akhlak yang tinggi. Jadi menampakkan kebaikan boleh, baik, menyembunyikan lebih baik, memaafkan jauh lebih baik. Ya, memaafkan jauh lebih baik. Kemudian akhir ayat mengatakan fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.
Artinya ini salah satu asma Allah. Asma Allah, Afwan, Maha Pemaaf, Qadira, lagi Maha Kuasa. Ini salah satu nama-nama baik Allah atau asma Allah yang bagus untuk kita tiru, menjadi pemaaf, menjadi pemaaf, dan pada saat kita mampu membalas, ya. Itulah sifat-sifatnya Allah SWT, termasuk salah satu Asmaul Husna, ya, yaitu Maha Pemaaf. Tsumma qala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila wallahu a'lam bis-shawab. Mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma ja'alna syakura waj'alna fi 'ainina sagira waj'alna fi a'yunin nasi kabira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya ingatkan kembali supaya kita tetap menghafal, ya. Tadi saya tidak tagih hafalannya, tapi sewaktu-waktu mungkin pengajian berikutnya saya tagih lagi hafalannya. Jadi yang kita hafal ini mulai dari juz berapa tadi itu? Juz 6.